Halo sahabat Donghua, jumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangannya itu, Mimi Donghua. Sebelum lanjut ke spoilernya jangan lupa like, komen dan subscribe. Xiao Yan menoleh ke sosok mungil nan cantik yang berbaring diam di altar. Tangannya mengepal erat saat ia bergumam pelan, "Zian, kau bisa tenang karena aku akan menyelamatkanmu." Xiao Yan dan King Lin tetap berada di Pulau Naga Kuno selama 2 hari berikutnya. Tetua Juli bergegas menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk memurnikan kristal energi pada Zian. Beruntunglah dia telah memerintahkan Hei King untuk menjamu kedua tamu itu saat dia sedang sibuk. Pada pagi hari ketiga, Penatua Juli akhirnya muncul di hadapan Xiao Yan. Melihat ini Xiao Yan mengerti bahwa hari ini kemungkinan besar adalah hari mereka akan memulai. "Teman kecil Xiao Yan, silakan ikuti aku yang dulu." Juli memberitahu Xiao Yan sebelum berbalik dan memimpin jalan di depan. Xiao Yan segera mengikutinya dari belakang. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa energi di sekitar mereka menjadi lebih panas saat dia terbang menuju bagian terdalam Pulau Naga. Tempat ini sebenarnya punya gunung berapi. Keterkejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakannya secara mendetail. Naga Fate kuno benar-benar bertindak dengan cara yang hebat. Tidak disangka mereka membangun gunung berapi asli di pulau itu. Setelah terbang selama 10 menit, Penatua Juli perlahan mengurangi kecepatannya. Xiao Yan mengikutinya dan melihat ke depan. Dia bisa melihat gunung besar di depan. Tiba-tiba sosok hitam bergegas dari kejauhan saat Xiao Yan dan Juli tiba di bagian langit ini. Setelah itu, sosok itu muncul di depan kelompok Xiao Yan. "Kamu, Taijian Zunze. Kenapa kamu ada di sini?" Sosok manusia di depan mengenakan jubah hitam. Ia membawa pedang logam di punggungnya. Penampilannya mirip dengan Taijian Zunze, yang telah menemani kelompok Xiao Yan untuk menyelamatkan Yao Lao saat itu. Namun, Taijian Zunze tetap tinggal di belakang untuk menghalangi Black White Tianzun saat itu, masih ingat kan? Awalnya, Xiao Yan mengira ia telah pergi, tetapi ia akhirnya bertemu dengannya lagi secara tak terduga. Haha, Tetua Juli tertawa saat melihat ekspresi Xiao Yan. Wajah Taijian Zunze juga bergerak sedikit saat dia tampak tersenyum. Mungkinkah ahli misterius saat itu adalah Tetua Juli? Mata Xiao Yan tidak fokus saat dia bertanya pada Juli dengan heran. "Aku diam-diam mengikuti Zian setelah dia pergi. Dia terlalu penting bagi klan Naga Fate kuno kita. Bagaimana mungkin aku membiarkannya begitu saja sendirian?" Tetua Juli membelai jenggotnya dan tertawa. "Mengenai Taijian, aku yang tua ini mengagumi karakternya ini. Karena itu, aku menyelamatkannya dari tangan Aula Jiwa setelah kau pergi. Tidak disangka, aku yang kecil ini tanpa sadar telah menerima bantuan dari Tetua Juli," ucap Xiao Yan. "Ini hanya masalah kecil." Tetua Juli melambaikan tangannya secara acak. Setelah itu, matanya tertuju pada Taijian Zunze saat dia bertanya, "Apakah semuanya sudah siap?" Taijian Zunze memiringkan kepalanya tanda setuju. Penatua Juli juga mengangguk ketika melihat jawaban Taijian Zunze. Ia melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan, dan tubuhnya perlahan melayang ke depan. Akhirnya, terlihat sosok kecil yang cantik melayang di dalamnya. Sosok itu adalah Zian, teman kecil Xiao Yan. Energi afinitas api di tempat ini sangat kaya. Kekuatan api surgawi akan diperkuat dengan menggunakan api surgawi di sini. Tetua Juli menunjuk ke kuali besar. Ekspresinya sedikit muram saat dia berkata, "Namun, api surgawi terlalu sombong. Oleh karena itu, diperlukan kontrol yang sangat luar biasa untuk memurnikan kristal energi tanpa membakar Zian." Xiao Yan mengangguk. Penatua Juli berkata, "Selama kurun waktu ini, para ahli suku Naga Fate kuno dan aku yang tua akan tetap berada di sekitar sini. Kami pasti tidak akan membiarkan apapun mengganggu Anda. Selain itu, memurnikan kristal naga Phoenix tidak akan mudah.
Ini akan menjadi tugas yang menghabiskan banyak waktu. Ini juga akan menghabiskan Douki dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Kemudian tetua Juli mengasih sebuah botol giok putih pekat muncul di tangannya menyerahkan kepada Xiao Yan untuk melanjutkan retreatnya. Ada 5 tetes darah esensi naga kuno yang telah dimurnikan olehku sendiri di dalam botol itu. Mereka memiliki sejumlah besar energi. Anda dapat mengonsumsi 1 tetes ketika Douki di dalam tubuh Anda tidak dapat mengimbangi selama pemurnian. Xiao Yan dengan hati-hati menerima botol giok itu. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan menghirup udara dalam-dalam. Tubuhnya berkelebat, berubah menjadi sinar cahaya yang muncul di langit di atas gunung berapi. Dia duduk di langit di samping kuali besar. Ekspresi penatua Juli berangsur-angsur menjadi serius ketika dia melihat Xiao Yan bersiap untuk memulai. Dia bergumam, hal-hal selanjutnya akan bergantung padamu. Setelah Xiao Yan membuka mulutnya, pilar api berwarna ungu coklat yang berisi cairan putih pekat dimuntahkan. Dengan munculnya api surgawi, suhu udara pun meningkat dengan cepat. Dalam waktu singkat, seekor naga api besar terbentuk. Naga api itu meraung ke langit saat terbentuk. Ketika suhu tiba-tiba naik, banyak sinar cahaya melesat keluar dari seluruh pulau naga. Naga api itu melingkar dan membentengi dirinya. Pilar-pilar api yang sangat panas terus-menerus melesat dari mulutnya yang besar. Pilar-pilar itu mengelilingi tubuh Zian. Juli, apakah kamu benar-benar berpikir dia bisa memurnikan kristal naga Phoenix? Tiba-tiba terdengar suara orang tua dari belakang. Tetua Juli memiringkan kepalanya dan melihat seorang lelaki tua berambut hitam dan putih berdiri di belakangnya. Penatua Qiyu, tidak perlu terlalu khawatir. Zian meminta agar Xiao Yan dibawa untuk membantu sebelum dia pingsan. Semoga saja, Zian saat ini adalah satu-satunya orang di dalam suku naga Fort kuno yang memiliki garis keturunan bangsawan yang lengkap. Jika sesuatu terjadi padanya, kemungkinan besar suku naga Fort kuno kita tidak akan pernah bisa bersatu lagi. Orang tua bernama Qiyu itu mengangguk. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Juli menoleh ke arah Xiao Yan setelah Qiyu menghilang. Dia berkata dengan lembut, Xiao Yan, nasib suku naga Fort kuno di masa depan akan ditentukan olehmu. Kristal naga Phoenix sudah mulai mencair. Meskipun tetesan cairan ungu emas itu sangat kecil. Tentu saja, Penatua Juli juga mengerti bahwa upaya untuk melelehkan kristal naga Phoenix akan membutuhkan banyak waktu. 10 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian. Xiao Yan tidak beristirahat sedikit pun selama 10 hari ini. Douki di dalam tubuhnya telah benar-benar habis 2 kali, tetapi dia tidak menggunakan darah esensi naga kuno yang diberikan oleh Penatua Juli kepadanya selama 2 kejadian ini. Sebaliknya, dia mengandalkan mantra api yang telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Kuasitian untuk menyerap energi di sekitarnya dengan paksa. Selama 10 hari, Douki di dalam tubuhnya tidak berhenti. Tekad semacam ini bahkan menyebabkan beberapa anggota suku naga Fate kuno tanpa sadar merasa kagum. Pada hari ke-15, Xiao Yan tidak mampu menahan kelelahan semacam ini. Baru pada saat itulah ia mengeluarkan setetes darah esensi naga kuno yang diberikan oleh Penatua Juli dan menelannya. Cahaya keemasan yang terang segera terpancar dari kulit Xiao Yan saat darah esensi naga kuno memasuki tubuhnya. Naga Fate kuno memang layak menjadi eksistensi di puncak dunia binatang ajaib. Hanya kekuatan darah esensi ini yang memiliki efek misterius seperti itu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Xiao Yan mengencangkan tangannya. Kristal naga Phoenix di permukaan tubuh Zian tampak telah lenyap sepenuhnya, tetapi lenyapnya itu tidak berarti akhir karena bagian dalam tubuh Zian masih ditempati oleh kristal naga Phoenix yang telah mengeras. Hanya setelah menyempurnakan setiap lapisan kristal, Zian dapat bangkit. Setelah melanjutkan penyempurnaan, 1 bulan berlalu dengan cepat seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Selama 1 bulan ini,
semua anggota suku naga Fate kuno sangat terkejut melihat kristal naga Phoenix di tubuh Xian menipis. Pada akhirnya, kristal itu benar-benar menghilang. Pada saat itu, eksistensi yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati dari dunia binatang ajaib akan terlahir kembali. Sesaat kemudian, Julie mendesah pelan. Ada sedikit rasa iri dalam suaranya. Tetua Julie hendak membuka mulutnya untuk memberikan instruksi setelah mendesah ketika sebuah teriakan marah tiba-tiba bergema di wilayah kosong ini dengan suara sambaran petir. Xiao, kalian semua sangat berani. Kalian benar-benar berani menerobos masuk ke Pulau Naga Timurku. Ekspresi Julie berubah muram setelah mendengar teriakan marah ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ruang kosong di luar. Apakah mereka akhirnya sampai? Banyak sinar cahaya tiba-tiba muncul di ruang kosong. Sesaat kemudian, sinar cahaya perlahan turun ke Pulau Naga kuno. Cahaya itu menyebar dan banyak sosok dengan aura yang kuat muncul. Itu orang-orang dari Pulau Naga Barat dan Pulau Naga Selatan. Xiao, kau benar-benar berani membawa orang ke Pulau Naga Timurku? Kemampuan yang hebat! Ruang di langit menjadi terdistorsi. Banyak sosok muncul. Orang tua yang memimpin mereka adalah Tetua Qiyu, yang pernah mengobrol dengan Tetua Julie saat itu. Haha, orang tua Qiyu, kau seharusnya tidak melampiaskan amarahmu padaku. Aku di sini hanya atas perintah untuk mengundang orang hebat dengan garis keturunan kerajaan kembali ke Pulau Naga Barat. Oke sahabat Donghua, sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjut lagi spoilernya. Biar tidak ketinggalan ceritanya, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe bagi yang belum. Oke, terima kasih.